Kali ini kita ketemu lagi di dalam membahas tuntas mengenai pengawasan. Pengawasan ini gampang-gampang susah. Kalau terlalu ketat bisa menyebabkan pekerjaan tidak efektif. Tapi kalau efektif, maka pengawasan akan mampu menjadi tools untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Kali ini kita akan membahas tentang 10 cara melakukan pengawasan efektif di dalam birokrasi. Pertanyaan penting yang kita akan jawab, apa yang dimaksud dengan pengawasan efektif? Di dalam birokrasi, aspek pengawasan merupakan unsur penting bagi kinerja tercapainya atau gagalnya kinerja dimaksud. Dengan demikian, pengawasan penting untuk diketahui seperti apa seharusnya dan bagaimana ukuran dikatakan pengawasan telah efektif di dalam organisasi. Pengawasan efektif adalah istilah yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki seseorang atau seseorang memiliki posisi dalam suatu organisasi. Orang yang dianggap memiliki pengawasan efektif tentu akan berbeda-beda karena tergantung pada jenis organisasinya. Misalnya pengawasan di universitas, di perusahaan, organisasi nirlaba, atau mungkin seperti yayasan. Karena itu harus bisa dilihat kasus per kasus. Tidak ada aturan yang ketat mengenai hal tersebut, tetapi biasanya orang dengan kontrol yang efektif, misalnya universitas itu akan dikontrol oleh orang yang mana. Di perusahaan dikontrol direktur, atau oleh birokrasi biasanya dikontrol kepala daerah atau pimpinan perangkat daerah. Nah, apa itu pengawasan organisasi? Pengawasan organisasi tentu mengacu pada proses di mana organisasi mempengaruhi unit dan anggotanya untuk berperilaku dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengawasan di dalam organisasi biasanya terdiri atas 4 langkah. Langkah pertama adalah menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan kinerja dengan standar, dan kemudian yang keempat mengambil tindakan korektif. Kualitas pengawasan dapat diukur dalam beberapa hal, misalnya diukur dari aspek waktu respon. Misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu. Juga bisa diukur dari tingkat akurasi, misalnya apakah produk yang dihasilkan itu beratnya seberapa kilo. Bisa juga diukur dari kualitas menurut dimensi terukur, misalnya barangnya bercacat, atau ukuran bersifat kualitatif, misalnya juga untuk melakukan fungsi pesanan. Yang keempat, menganalisis prosesnya. Ini merupakan kriteria kunci untuk biasanya digunakan. Manfaat pertama tentu ini bagi organisasi adalah bagi pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengenalan peluang kerja dan hasilnya yang memuaskan, organisasi akan mengelola ketidakpastian dan kompleksitas, dan pengambilan keputusan dapat terdesentralisasi jika itu pengawasan efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pengawasan efektif? Itu adalah sistem pengawasan yang mampu mengungkapkan di mana kegagalan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, dan juga memastikan bahwa beberapa tindakan korektif perlu atau mungkin telah diambil. Nah, pengawasan ini dibenarkan hanya jika penyimpangan dari rencana dikoreksi oleh pihak otoritas yang tepat. Apa persyaratan agar pengawasan itu efektif? Persyaratan pertama adalah mencerminkan kebutuhan organisasi. Jadi, jangan membuat mekanisme pengawasan yang kemudian hanya menggabur-gaburkan uang dan waktu dan tidak memberi manfaat bagi organisasi. Sehingga betul-betul mendesain pengawasan itu betul-betul menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk pengawasan yang dibutuhkan organisasi. Ciri yang kedua adalah pandangan ke depan, bahwa pengawasan itu bukan semata-mata menemukan ketidaktepatan, tetapi harus melihat dalam konteks yang lebih luas, lebih jauh ke depan, sehingga pengawasan itu bisa memberikan kontribusi
bagi pencapaian sasaran-sasaran organisasi yang jauh ke depan. Yang ketiga adalah ketepatan. Nah, ini berkaitan juga dengan apakah menggunakan sebuah sistem, mekanisme, atau mungkin aplikasi yang tengah tren sekarang ini digunakan di dalam mampu menemukan sebenarnya hal-hal apa yang bisa menghambat pencapaian dari target yang sudah ditentukan. Yang keempat tentu adalah menunjukkan pengecualian pada titik kritis. Jadi hal-hal yang bersifat kritis itu betul-betul menjadi fokus daripada pengawasan, dan hal-hal yang dianggap tidak menjadi kritis dalam arti tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian target-target utama organisasi itu bisa dikesampingkan lebih dulu, tapi terpenting hal yang sangat menentukan bagi pencapaian target. Yang kelima adalah jangan sampai hal ini bisa menghambat pencapaian tujuan. Jadi pengawasan itu harus berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang keenam adalah jangan lupa harus memperhatikan aspek fleksibilitas. Jadi jangan semata-mata karena pengawasan menyebabkan capaian-capaian yang ditentukan itu bisa tidak tercapai. Karena itu fleksibilitas dari sebuah pengawasan menjadi perhatian penting agar saya katakan jauh tadi, jangan sampai pengawasan justru menghambat pencapaian dari target. Yang ketujuh adalah aspek ekonomis. Nah, jadi apapun yang kita bangun di dalam organisasi dalam kaitan dengan menyusun mekanisme pengawasan, jangan terlalu besar biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan capaian yang ingin dicapai. Yang kedelapan, aspek sederhana ini penting. Jangan sampai kemudian baik si pengawas maupun diawasi tidak memahami dengan baik bagaimana mekanisme pengawasan itu digunakan sehingga berikan dampak yang positif bagi organisasi. Yang kesembilan adalah memotivasi. Jadi pengawasan itu justru mendorong orang untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena merasa diawasi, dan pengawasan itu mampu menunjukkan kepada mereka hal apa yang perlu diperbaiki di kondisi manakala terjadi hal yang di luar daripada apa yang direncanakan. Yang terakhir tentu adalah mencerminkan pola organisasi. Nah, ini penting ya diperhatikan bahwa bagaimana karakteristik daripada organisasi kita tentu itu harus menjadi perhatian di dalam menyusun sistem pengawasan, sehingga pola yang dibentuk itu pola yang mendukung dan mensupport organisasi bisa mencapai target-targetnya yang sudah ditentukan. Adapun ciri sistem pengawasan efektif itu bisa kita lihat dalam 9 ciri. Yang pertama itu akurat. Nah, jadi kalau pengawasan itu tidak mampu menunjukkan dengan tepat mana-mana yang harus diperbaiki, berarti dia belum bersifat akurat. Karena itu sistem pengawasan yang bagus adalah yang memberikan feedback bagi perbaikan apa yang harus dilakukan setelah dilakukan pengawasan. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Jangan sampai pengawasan itu justru mengambil waktu banyak sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari pengawas yang dilakukan itu justru melewati batas waktu yang diinginkan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa efektifnya itu adalah ketika juga mengandung unsur fleksibilitas sehingga tidak terlalu kaku, tapi ujungnya adalah bagaimana agar supaya pengawasan itu mampu mencapai target yang diinginkan. Yang keempat adalah terterima. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai pengawasan itu kemudian tidak disenangi oleh yang bekerja sehingga yang bekerja merasa terganggu dengan pengawasan itu. Jadi seharusnya pengawasan itu harus dipandang sebagai bagian integral daripada upaya mengoreksi bawahan ketika bekerja dalam kaitan juga dengan membantu mereka untuk mencapai performa yang ditentukan kepadanya. Yang kelima, terintegrasi. Jadi pengawasan itu biasanya dalam sistem manajemen itu bagian integral daripada perencanaan, pengorganisasian, implementasi, penganggaran, dan kemudian pengawasannya. Sehingga pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa rencana yang sudah ditentukan itu bisa dicapai dengan baik.
baik sesuai dengan rencana. Yang keenam adalah ekonomis. Ini yang saya singgung tadi, bahwa rencana pengawasan itu jangan terlalu lebih banyak biaya dan ongkos yang dikeluarkan dibandingkan dengan target yang dicapai. Yang ketujuh, strategis. Nah, ini dipandang bahwa pengawasan itu bukan persoalan sekedar semata-mata alat, tapi merupakan bagian daripada strategi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan sudah ditentukan. Yang kedelapan, jangan lupa bahwa pengawasan efektif itu dipandang efektif ketika dia mampu bersifat korektif. Jadi bukan mencelakakan orang atau mencari-cari kesalahan, tetapi justru harus berfungsi untuk beri masukan bagi mereka bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu merupakan bagian dari upaya untuk mendidik mereka sehingga lebih baik lagi pekerjaannya ke depan. Yang kesembilan adalah adanya pengecualian. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa hal-hal yang tidak menjadi prioritas, tidak titik kritis, maka tidak usah makan. Dampak yang luas pada organisasi, dan itu yang betul-betul fokus kepada efektivitas pengawasan. Nah, jenis-jenis pengawasan itu bisa bersifat strategis, bisa bersifat operasional, dan juga bisa bersifat proaktif. Tujuan pengawasan strategis itu dalam rangka untuk memastikan bahwa organisasi itu sudah menuju ke tujuan. Manajemen dan pengawasan operasional tugasnya memastikan bahwa organisasi dalam kondisi baik sebelum, selama, dan setelah berjalan. Dengan demikian, pengawasan strategis itu berkaitan dengan pelacakan strategi saat sedang diimplementasikan, mendeteksi area-area berbeda yang bermasalah atau area masalah yang potensial yang menunjukkan bahwa strategi yang digunakan itu salah, dan membuat penyesuaian diperlukan. Dan pengawasan strategis juga itu memungkinkan pimpinan untuk mundur lebih dahulu dan melihat gambaran yang lebih besar, serta memastikan semua bagian sudah sesuai dengan benar. Biasanya, rentang waktu yang signifikan diperlukan antara implementasi awal strategi dan pencapaian hasil yang diinginkan. Misalnya, jika ingin menjadi ketua tim, maka sebaiknya sebelumnya mungkin memerlukan anggota atau staf yang tepat, perlengkapan diperlukan untuk menunjang kegiatan, dana yang dibutuhkan, dan sebagainya. Jadi harus memungkinkan juga menunggu waktu yang tepat yang memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan dengan lancar. Demikian pula di organisasi yang lebih besar, selama Anda itu menerapkan strategi, maka banyak program-program yang harus dilakukan, dana yang diserap, dan tindakan yang dilakukan untuk menerapkan strategi baru. Sementara itu, situasi lingkungan dan situasi internal organisasi terus mengalami perkembangan. Pengawasan strategis dibutuhkan dalam rangka untuk mengarahkan organisasi melalui berbagai hambatan yang mungkin akan terjadi. Pengawasan operasional itu bermakna berbeda dengan pengawasan strategis karena berkaitan dengan pelaksanaan strategi, di mana pengawasan operasional itu diberlakukan, maka pengawasan berfungsi dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh rencana strategi. Biasanya tujuan, sasaran, dan standar ini ditetapkan untuk subsistem utama dalam organisasi, seperti bidang, program, produk, fungsi, dan pusat tanggung jawab. Tindakan pengawasan operasional yang umum termasuk kerugian dan jumlah dana yang digunakan, biaya, dan kualitas produk layanan. Tindakan pengawasan ini pada dasarnya merupakan penjumlahan dari tindakan pengawasan yang lebih halus. Tindakan korektif berdasarkan pengawasan operasional yang mungkin memiliki implikasi bagi pengendalian strategis ketika melibatkan perubahan dalam strategi. Pengawasan yang proaktif yang dimaksud di sini adalah pengawasan yang dapat didefinisikan sebagai pemantauan masalah dengan cara yang memberikan pencegahan yang tepat waktu
bukan setelah reaksi terhadap fakta yang menimpa yang terjadi. Dalam manajemen ini dikenal sebagai kontrol umpan maju, yakni membahas apa yang dapat kita lakukan sebelumnya untuk membantu rencana yang disusun itu berhasil. Jadi inti dari pengawasan umpan ke depan itu atau feed forward itu adalah untuk melihat masalah datang pada waktunya sehingga dapat melakukan sesuatu terkait dengan masalah yang ada. Misalnya kontrol feed forward dalam hal pemeliharaan yang bersifat preventif pada sarana dan prasarana dan berbagai peralatan yang akan digunakan pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, inilah saya kira 10 menit tentang bagaimana kita melihat pengawasan itu mampu efektif dalam membantu masing-masing mencapai. Mudah-mudahan